Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa berkumpul bermuajah melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian melanjutkan ta'lim kita sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Bismillah, mari kita senantiasa memperbaiki niat kita untuk melanjutkan ta'lim kita di setiap maghrib pekan pertama, membahas kitab Mawsu'atul Akhlaq. Kita menyambung pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang adab ketika sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sudah kita bahas sedikit adab ketika meminta. Jadi sebelum ada adabnya, ketika meminta ada adabnya, dan setelah meminta pun ada adabnya. Maka malam hari ini kita sambung tentang adab ke-6 ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita? Bagaimana perasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang ke-6, maka di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, al-azmu wal jazmu fil mas'alati. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan teguhlah di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas meminta kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimul mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah dengan kalimat, ya Allah ampuni saya kalau engkau mau, ya Allah sayangi saya kalau engkau berkehendak. Tidak boleh berdoa dengan kalimat yang demikian. Kata Nabi, seriuslah dalam meminta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksinya tidak boleh, ya Allah ampuni saya kalau dengan mau, ya Allah, ya Allah sayangi saya, ya Allah sayangi saya kalau kayakan saya, kalau Allah kalau jangan mau, ya Allah. Tidak boleh. Jadi harus jelas, tegas dan teguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati." Kata Nabi, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu akan diijabah. Ketika meminta kepada Allah, yakinlah bahwa Allah mendengar doa kita, bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Wa'lamu
annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, kata Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahi doa dari orang yang berdoa dengan hati yang lalai, yang tidak serius dalam berdoa, yang tidak menunjukkan bahwa dia butuh, benar-benar butuh dengan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pengarang kitab ini berkomentar, wa minal akhta'i asy-sya'i'ati indal ba'di isti'ramul mas'alati 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesalahan yang banyak terjadi di sebagian orang, mereka menganggap masalah itu besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap masalah itu susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighna'u anhu kaqawlil ba'di Allahumma ighfirli in syi'ta, ka'annahu mustaghnin an rabbih, dan merasa tidak terlalu perlu meminta kepada Allah, sehingga mereka berdoa dengan kalimat-kalimat yang ala kadarnya. Ya Allah, ampuni saya kalau Allah mau. Ya Allah, sayangi saya kalau Allah mau. Ya Allah, masukkan saya ke surga kalau Allah berkehendak. Jadi dia berdoanya ala kadarnya saja. Maka kalau berdoa yang tegas, lugas, jangan sampai ka'annahu mustaghnin an rabbi, seolah-olah dia tidak butuh kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, kenapa doa dengan kalimat atau redaksi seperti ini dilarang dalam Islam atau tidak boleh digunakan? Yang pertama, annahu yashkuru bi anna Allah lahu mukrahun 'ala syai'i wa anna wara'ahu man yastati'u an yamna'ahu. Tidak boleh berdoa dengan kalimat yang seperti kita sebutkan tadi, karena orang tersebut seolah-olah atau merasa bahwa Allah itu harus dipaksa untuk melakukan sesuatu, atau ada yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu, padahal tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Atau dia merasa bahwa selain Allah ada orang yang mampu melarang atau mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu. Fayaqulu, sehingga dia berkata, ana la aqrahaka in syi'ta faghfir wa in syi'ta fala taghfir. Seolah dia berkata, ya Allah, saya tidak memaksa jenengan, saya tidak memaksa engkau ya Allah. Jika engkau berkenan ampuni saya, jika tidak ya tak apa-apa. Ini kan doanya yang lucu doanya. Maka ya sudah, tidak saja kalau minta ampunan, ya sudah, ya Allah ampuni saya, ya Allah, ampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mengatakan anna qaulal qa'il in syi'ta ka'annahu yara anna hadha amrun 'azimun 'ala Allah faqad la yasha'u li kaunihi 'aziman indahu. Ungkapan orang yang mengatakan, jika engkau mau ya Allah, jika engkau berkenan ya Allah, seolah-olah ia menganggap bahwa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang besar, perkara yang susah, sehingga Allah tidak mau mengabulkan. Allah tidak mengabulkan karena rasanya besar, karena yang dia minta itu besar. Demikian. Maka tidak ada yang besar di sisi Allah. Yang besar itu menurut kita, yang susah itu menurut logika kita. Tapi kalau di hadapan Allah, tidak ada yang besar, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit ketika Allah berkehendak. Hanya cukup Allah mengatakan kun fayakun. Ketika Allah berkata jadi, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Yang ketiga, annahu yash'uru bi anna taliba mustaghnin 'anillah, ka'annahu yaqulu in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al,
Fa'ana la yahimmuni at-taqliqu yunafi dzalik. Yang kedua, kenapa tidak boleh berdoa dengan redaksi-redaksi yang seperti tadi? Karena orang yang berdoa dengan kalimat-kalimat seperti itu seolah-olah merasa cukup dari Allah, seolah-olah tidak terlalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau mau lakukan ya Allah, jika tidak ya tidak apa ya Allah. Dengan kalimat yang menunjukkan orang itu seolah-olah tidak terlalu butuh dengan Allah dan dengan yang apa yang minta. Karena orang itu kalau meminta dia harus merasa butuh. Wal insanu yang bagi ayat Allah Ta'ala wa huwa yash'uru annahu muftaqirun ilaihi ghayatal iftiqar. Manusia itu seharusnya berdoa kepada Allah, dia harus menghadirkan perasaan bahwa dia itu fakir di hadapan Allah, benar-benar fakir. Fakir itu benar-benar membutuhkan. Manusia itu disebutkan dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallah. Hei manusia, kamu itu sangat membutuhkan kepada Allah. Tapi menariknya, kalimat sangat membutuhkan dalam Al-Quran itu disebutkan dengan redaksi fakir. Kita akan mengenal ada istilah fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin itu? Kalau miskin, orangnya masih ada pekerjaan, masih ada usaha untuk bisa mendatangkan rezeki, tapi tidak mencukupi. Namanya miskin. Kalau fakir, dia sudah tidak ada pekerjaan lagi, sudah tidak ada cara lagi untuk dia mendatangkan rezeki, sehingga dia hanya berharap dari pemberian orang, zakat dan lain sebagainya. Itu namanya fakir. Sangat membutuhkan pertolongan, itu fakir. Nah, kita disebutkan dalam Al-Quran kepada Allah itu bukan miskin, sudah fakir. Artinya kita kepada Allah tidak bisa apa-apa, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebutkan miskin, boleh jadi masih ada beberapa hal yang bisa kita tangani sendiri. Tetapi karena kalimatnya fakir, tidak ada yang bisa kita tangani sendiri kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap perkara yang kita lakukan itu harus diawali dengan Bismillah. Dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba dalam kalimat Bismillah itu dalam bahasa Arab disebut dengan ba'ul isti'anah. Ba yang berfungsi untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ngomong Bismillah dengan nama Allah, artinya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Apa yang kita lakukan ini supaya diberikan kelancaran. Itu makanya dimulai dengan Bismillah. Dan jangan kalau memperhatikan kalimat Bismillah itu tidak ada SPOK-nya kalau dalam bahasa Indonesia. Bismillah itu kata sambung aslinya, keterangan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti ini contohnya. Kalau kalimat ini saya putus, orang akan paham. Dengan mobil yang bagus lagi mahal, selesai saya ngomong. Orang tidak akan paham. Apa maksudnya? Dengan mobil yang bagus lagi mahal. Tidak paham orang. Kenapa? Karena kalimatnya terputus. Dia harus disambung dengan kalimat lain. Dengan mobil yang bagus lagi mahal, saya datang ke Alun-Alun. Baru orang paham. Sama dengan kalimat Bismillah. Kalimat Bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Putus di situ, harusnya orang tidak paham maknanya. Tapi menjadi paham ketika disambung dengan pekerjaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aktub dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mulai menulis. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mulai ngaji. Jadi kalimat itu memang tidak disempurnakan di dalam Al-Quran. Di dalam Bismillah itu disempurnakan dengan perbuatan kita masing-masing membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dalam setiap aktivitas kita. Artinya kita itu benar-benar iftiqar, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ghayatul iftiqar,
harus benar-benar menunjukkan kefakiran di hadapan Allah, menunjukkan kita memang benar-benar butuh. Orang kalau benar-benar butuh gimana ketika meminta itu bisa-bisa teman juga dan selalu butuh ini. Sudahnya misalnya mau masjid, kebetulan ada orang yang mau membantu, selalu iming-imingi membantu. Dan besok ada janjian dengan dia, Pak, besok janjian dengan saya, tekan kontrak, tanda tangan, saya transfer 1 M. Itu tentu kita akan mempersiapkan segala hal. Siapkan berkasnya, rapi, masukkan mapnya, malam baju sudah kita setrika, baju sudah kita rapikan dan sebagainya. Kita berupaya untuk tidak tidur larut malam supaya besok bisa bangunnya pagi, karena janjiannya jam 7. Kalau telat orangnya akan tidak mau, akan marah dan sebagainya. Kita bersiap sekali. Itu pula dengan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada Allah pun ketika kita meminta, harusnya kita tunjukkan yang demikian juga. Ketika hendak sholat, benar-benar kita persiapkan pakaiannya, bajunya, celananya sudah disetrika, sudah diberikan minyak wangi. 10 menit, 30 menit sebelum waktu sholat, kita sudah bersiap hendak ke masjid, hendak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjalan-jalan dengan tenang, sudah berwudu dari rumah sampai ke masjid, sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat sunnah itu kan ibaratnya kita kalau datang ke orang mukadimah dulu, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan. Tidak ujuk-ujuk, Pak, ini proposal saya, tanda tangani. Tidak mungkin seperti itu kalau minta. Begitu pula kepada Allah, mukadimah terlebih dahulu. Sholat dulu 2 rakaat sunnah, kemudian sholat wajib, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sampaikan, ya Allah, saya butuh ini, ya Allah, besok bulan depan saya harus bayar sekolah anak, sudah masuk semester baru, ya Allah. Tas anak belum diganti, tas ibunya pun minta lagi, ya. Semuanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru minta. Itu namanya kita menunjukkan kita benar-benar iftikar, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah qadirun ala ayya'tiyahu ma sa'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberikan apa yang dia minta. Apa yang kita minta, Allah mampu untuk memberikannya. Tidak ada yang Allah tidak mampu. Apa yang kita mau di dunia ini, kalau Allah berkehendak, Allah mau, Allah akan berikan kepada kita. Maka kembali pada redaksi doa ini, tidak boleh kita berdoa kepada Allah jika Allah mau, yang seperti kita sebutkan tadi. Berdoalah dengan jelas, Allahumma ghfirli warhamni, Allahumma faqihni, atau waffiqni, dan lain sebagainya redaksinya. Atau pakai doanya dalam Al-Quran itu, bagus doanya, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa li akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini doa keren sekali ini. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Keren sekali doa ini. Ada Allahumma, ada Rabbana. Biasanya kalau redaksi doa itu kalau sudah Allahumma nggak pakai Rabbana lagi. Kalau sudah Rabbana dia nggak pakai Allahumma lagi. Tapi ini digabung, Allahumma Rabbana. Ini doa yang keren. Ini kan kalau juga berdoa Allahumma Rabbana. Kemudian sambungnya nggak bisa bahasa Arab, biasanya pakai bahasa Jawa. Biasanya penting depannya Allahumma Rabbana. Doa nggak masalah dengan bahasa apa saja, Allah mengerti doa kita. Yang penting tidak dalam sholat. Kalau dalam sholat jangan. Dalam sholat bahasa Arab pun tidak boleh. Harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam tata cara sholat. Kecuali dalam hati. Dalam hati boleh dengan doa di sujud terakhir diperpanjang sedikit, boleh memasukkan doa di situ. Tetapi di dalam hati, tidak dilafazkan. Kalau dilafazkan jadi batal salat itu. Maka akan ada doa di sujud terakhir itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan ketika sujud terakhir boleh memanjatkan doa. Tapi doa yang tidak boleh dilafazkan, cukup dalam hati saja. Baik sholat jamaah maupun sholat sendiri boleh. Kemudian mungkin imamnya
sujud terakhir dia agak lama sujudnya, agak panjang sujudnya. Kan ada beberapa imam yang sujud terakhir itu agak panjang. Nah, dia mungkin dia berdoa juga di situ, tapi tetap berzikir, tetap mengucapkan lisannya, tetap berzikir subhanallahumma atau gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau samanya gimana rasanya? Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh terus mengulang itu sembari dalam hati memasukkan atau menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi masalah. Adab berikutnya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ilhadu fid du'ai ma'at iqrari. Berdoa dengan terus mengulang-ulang doa. Tidak sekali di dalam berdoa itu, ulang-ulang terus. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 101 sampai bagian akhir penutup surah Al-Imran itu, ketika Allah menjelaskan orang-orang yang buta, ulul albab, di dalam surah Al-Imran itu ayat 101 sampai penutup itu ada 5 kali Rabbana, dimulai dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana. Lalu baru kalimat berikutnya fastajab lahum. Baru kalimat berikutnya kata Allah, aku ijabahi apa yang mereka minta. Apa artinya? Kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sekali, minimal 5 kali baru dikatakan serius dalam meminta. 5 kali itu kapan? Mungkin sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. 5 kali sehari semalam diulang doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kata Allah, aku kabulkan apa yang kamu minta. Minta hanya sekali, berarti tidak serius yang mintanya itu. Berarti belum urgent yang diminta. Apalagi ditambah dengan sholat tahajudnya, dengan sholat duhanya, istighfar ketika subuhnya, dan lain sebagainya. Nah, peluang untuk ijabahnya lebih besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'atir rahimah ma lam yasta'jil. Kata Nabi, doa seseorang akan tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa, untuk memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam doa. Taina para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana istijab? Bagaimana istijab? Bagaimana terburu-buru dalam berdoa? Kok bisa orang terburu-buru, gopoh-gopoh dalam berdoa? Kata Rasul, yaqulu qad da'awtu falam yastajibu li wa yastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Kata Nabi, orang yang istijab, orang yang terburu-buru dalam berdoa itu, dia mengatakan, sungguh saya sudah berdoa, tapi nggak ada tanda-tandanya dikabulkan. Bertahun-tahun saya meminta kepada Allah, nggak ada tanda-tanda kayanya. Bertahun-tahun minta kepada Allah, nggak ada ciri-ciri maksudnya. Kok gini aja maksudnya, gini dia aja hidupnya, nggak ada perubahannya. Karena kata Nabi, orang yang sudah terburu-buru dalam berdoa, istijab dalam berdoa, sehingga dia yastahsiru 'inda dzalik wa yad'u du'a. Sehingga dia frustasi dan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Frustasi desa. Kau usah minta, kata Gusti Allah, ketika ia wes tinggal di kampung. Ayat kalimat frustasi. Wong iku gak salat, suge aku salat. Pagi siang malam zikir balik, gak suge ya apa sih Allah gila. Ini kan kalimatnya. Nah, ini kan kalimat orang
frustasi menurut Allah. Tidak boleh, sehingga dia tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu memberi bukan sesuai kita mau, tapi sesuai kita sudah mampu belum menerima yang Allah beri. Allah akan menilai kemampuan kita. Takutnya kita beri hari ini berubah jiwa kita. Diberikan kekayaan hari ini, tidak oleh lagi dia. Diberikan senang hari ini, tidak ke masjid lagi dia. Maka Allah lebih tahu, oh kamu sakminnya soleh. Kata malaikat, kata malaikat, gua mikir ini pas orang miskin sedikit, ngelah ngeluh, katanya suge lupa diri, tengah-tengah aja kata malaikat, mengatakan, cek ono, ya Allah sedikit, kan kata gitu kan, kalau kita kan agak butuh kan ada, ya Allah, gitu kan, tapi kalau sudah dapat hilang ya Allah ya, maka Allah biarkan kita supaya ada ya Allah, itu Allah senang dengan kita, ya Allah itu. Maka nanti kalau jiwa kita sudah siap, sebagaimanapun kita punya, ya kalimat ya Allah itu tidak lepas, nanti Allah akan berikan. Boleh jadi kita hari ini tidak punya, itu belum punya, karena menurut Allah kita belum siap untuk dapat yang kita minta. Maka kita juga harus memeriksa ke dalam diri, sudah siapkah kita memiliki apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dikasih hari ini, jadi sombong dia. Boleh jadi dikasih yang dia minta, jadi takabur dia. Maka Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Wa min jamilin ma yuzkaru 'anil Imam Ibnu al-Jauzi. Di antara kalimat yang sangat bagus, yang sangat indah, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu al-Jauzi, beliau mengatakan, "Idza jalasta fi dhalal baina yadayn milkil alam fasta'mal akhlaqal atfal fatiflu idza talaba syai'an falam yu'ta baga hatta akhadahu." Bagusnya kalimat ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, jika kamu duduk di dalam gelapnya malam di hadapan pemilik alam, maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beramallah atau berperilakulah dengan akhlaknya anak kecil. Bagaimana akhlaknya anak kecil? Akhlaknya anak kecil apabila meminta sesuatu dan belum diberi, maka dia akan nangis sampai dia diberi apa yang dia minta. Jadi ketika kita bangun mungkin sholat malam meminta kepada Allah, kita di hadapan Allah menjadi seperti anak kecil. Anak kecil kalau meminta belum dikasih, nangis dia. Pokoknya sebelum dapat masih nangis dia. Setelah dapat baru dia senang. Tapi ya jangan nggak usah sampai guling-guling, gini-gini kan nggak usah ya. Ya normal aja maksudnya ya. Nggak usah sampai guling-guling juga sampai betul-betul beja. Ya Allah ya Allah. Nanti orang rumah nggak heran, apa Pak? Jadi kalau Ustaz di masjid katanya berakhlak seperti akhlak anak kecil, tidak juga heran nanti istrinya di rumah. Ya maksudnya menangislah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis sampai terpisah-pisah. Nabi itu kalau berdoa, kalau salat malam sampai jenggotnya basah. Jenggot Nabi kan segini, basah, segenggam seperti itu, sampai basah. Ketika sujud, tempat sujudnya basah, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nangis juga kadang-kadang kalau pas akhir bulan. Ya Allah, yes, kita bayar cicilan. Tapi kalau pas awal bulan hilang nangisnya. Memang begitulah imannya. Tidak sama saja saya ataupun kita semua tidak dirinya. Kemudian adab yang berikutnya, adabul i'tidal fi du'a fi su'ali ma la yajuz wa ma la yaf'aluhu Allah Subhanahu wa Ta'ala au bi ismin au bi qati'atir rahim. Tidak boleh melampaui batas dalam berdoa dengan meminta sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau meminta sesuatu yang tidak mungkin Allah lakukan.
Bukan berarti Allah tidak mampu melakukan, mampu, cuma tidak mungkin Allah lakukan. Atau berdoa meminta untuk melakukan dosa, atau berdoa untuk memutuskan tali persaudaraan. Doa bil mustahil kal hududi fil hayati. Seperti dia berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Dia meminta kepada Allah supaya hidup abadi di dunia. Ya Allah, aku gak pengen tua ya Allah. Aku pengen umur 25 ya terus ganteng terus. Karena bojoku yang tuaan ganteng ya terus. Aku gak pengen mati ya Allah. Di dunia aja sudah nyaman ya Allah. Tidak boleh seperti itu. Mustahil. Mustahil dikabulkan. Doalah yang nyata-nyata saja yang mungkin Allah kabulkan. Atau dia berdoa al-ghairi bil wuqu'i bil muharramat ka'an yata'afa al-muhdaram. Dan dia berdoa supaya orang lain melakukan keharuman. Tidak senang. Sumpahin anak ben. Kalau kok lagi ya. Nah, itu kan kalimat termasuk doa. Dia doa ya Allah, anaknya harus tidak boleh berdoa yang seperti itu. Au firaqil ahli, atau dia berdoa supaya keluarga berpisah, supaya orang cerai. Nggak boleh. Anak muda misalnya masih suka nih ada sama perempuan itu sudah nikah. Ya Allah, saya suka betul sama ini mbak ini. Cuman sudah punya suami. Sudah hisap? Belum. Ya sudah hisap, cepat sekali. Ya Allah, saya suka betul dengan mbak itu ya Allah. Cuma sudah punya suami, ceraikan dia ya Allah. Supaya nikah dengan saya. Wah, gawat itu doanya. Masih banyak perempuan yang lain. Saya punya guru, ustaz. Guru saya bercerita di satu pondok ada seorang kiai menikahi santriwatinya. Nah, santriwatinya ini dia punya santri putra, punya santri putri. Nah, salah satu santri putra suka dengan istri kiai yang seangkatan dengan dia. Cuman yang santriwati ini dia ambil istri sama kiainya. Kiainya yang muda gitu. Ya enggak dibayangkan umur 60-70. Kiainya muda kebetulan. Ya seumuran saya kiainya. Kiai Song. Kiai Anyaran. Ini kali. Kemudian cuman santri ini gentle juga. Dia datang kepada kiainya. Kiainya memang beristri dua. Oh, kiai, saya suka dengan istri jenengan. Jenengannya dua istrinya. Buat cerai nasi tok ya. Ya aku satu gentle ya, bagus ya, bagus. Nah, kiainya pun jiwanya bagus, tidak marah-marah. Jadi jenengan saya jenengan nih, tiba-tiba datang orang murid jenengan, Pak, kamu tuh Pak, kamu sawon yang belum berjalan. Ya boleh sampai ada. Ya senggel aja gitu. Tapi kiai enggak, kayaknya orang kiai ya, beda lah kita. Kayaknya ngomong, kata-kata normal. Laki-laki suka dengan perempuan itu normal. Dan kamu mengaku ini gentle. Sudah gini saja. Kalau kamu bisa katanya bangun di sepertiga malam, salat tahajud dan salat subuh berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram bersama imam 40 malam, tidak kamu tinggalkan, saya lepaskan istri saya. Nah, saya kasih ke kamu. Wah, semangat itu santrinya untuk melakukannya. Teman ya ini, teman Pak teman Mas. Ya sudah, pulang dia. Pulang dia kau di teman. 40 malam dia beribadah kepada Allah, tahajud, sholat subuh di masjid, tidak tinggalkan takbiratul ihram. Sekalipun tidak tinggal. Tapi yang hebatnya 10 malam masih berdoa. Ya Allah, semoga yainnya tidak berubah pikiran. Doanya masih sama. Sampai malam ke-15 doanya berubah. Ya Allah, kayaknya aku pantas ambil istrinya. Enggak, mulai berubah. Malam ke-20, malam ke-25 mulai berubah lagi. Ya Allah, ternyata tahajud itu enak. Ya Allah, ternyata ibadah itu enak ya Allah. Malam ke-40 doanya berubah. Ya Allah,
saya kalau bahasa Jawa kapun dan apa? Ternyata cinta kepada Allah lebih indah daripada dengan cinta kepada istri saya. Sekarang saya ikhlas ya ini dengan istri saya gitu. Saya cukup beribadah dengan Allah. Besoknya salah dia ini. Kiai sudah tahu. Ya Allah, masih kalem ambil bacaku, masih mau dengan istri saya. Buatan Yai pun kalau tak nyari dia nih. Saya biar mencari yang lainnya saja. Ternyata tahajud ibadah bisa mengalahkan cintanya dengan perempuan tersebut. Masya Allah. Ini jadi kita juga ini yang laki-laki ini mas kalau patah hati, nah boleh dicoba ya. Patah hati, patah hati Ustaz, ya sudah pulang dari masjid ini nanti malam tahajud, salat subuh berjamaah. 40 malam diamalkan, hijab dia dan jadinya. Kebetulan saya pernah mengamalkan. Orang itu pernah suka sama perempuan dan sudah semi tunangan. Keluarga saya dan keluarga dia sudah sama-sama kenal. Tahunnya nikah dengan orang lain dan tidak ngabari saya. Nikah dengan ustadznya juga. Waktu itu saya belum ustadz, jadi level saingannya jauh. Saya masih santri, ngomongnya nikah dengan ustadz. Jadi levelnya, dan sekarang kan sudah sama-sama ustadznya. Mungkin bisa lebih pede waktu itu. Kalau dulu nggak pede saya masih santri. Tiba-tiba telepon orang sana, Mas, mohon maaf, kami membatalkan apa yang kami sampaikan dahulu karena sudah ada yang datang lebih dulu dan lebih siap. Wah, itu rasanya remuk. Ya, dan itu posisinya masa COVID terjadinya. Masa COVID saat orang semua pulang, saya tinggal sendiri di PTN, di pondok. Saya kan nggak bisa pulang. Natuna waktu itu kena lockdown karena buat karantina orang dari Wuhan. Jadi semua mahasiswa Natuna tidak boleh pulang. Yang lain boleh, saya nggak boleh. Jadi asrama itu sepi, saya tinggal sendiri. Pas lagi sepi-sepinya kota kayak kota mati, tidak ada siapa-siapa. Dapat pula berita itu rasanya kayak dihimpit rasanya. Sudah dihimpit sepi, dihimpit tambah dapat kabar buruk pula. Tapi kedua saya ingat cerita itu. Yes, tak amalkan. Paginya saya futsal, sorenya saya futsal, malam minta salat. Jadi begitulah sampai berbulan-bulan. Sampai salah satu doa saya, ya Allah, saya tidak mau pulang. Saya mau tugas di luar daerah dulu, biar mengobati hati dulu. Tugaskan saya di mana saja. Ternyata Allah tugaskan di Masjid Qur'an. Di sini obatnya. Di sinilah obatnya. Masya Allah, itulah luar biasanya doa kalau kita serius. Nggak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya begitulah kehidupan, segala hal itu ketika kita merasa berat dan sebagainya, ada Allah yang mampu dan mau senantiasa mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jam 7 dan 10. Ya, 11. Azannya ya 11. Baik, yang terakhir ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irfa'u du'a lima'a huduril qalbi wa tadarru'i wal khushu'i wa raghbati wa rahbati wal ikhlasi fi. Ada berikutnya ketika berdoa kepada Allah, pelan memelangkan suara ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari menghadirkan hati khusyuk, tunduk dan penuh harap dan takut serta ikhlas. Ini harus hadir dalam doa. Suara pelan dalam artian tidak terlalu keras dan ya tidak mengganggu orang di samping lah kalau kita sholat berjamaah.
Setelah doa ya pelan, karena Allah Maha mendengar. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Kata Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru', dengan penuh ketundukan dan khufyatan, dengan pelan, tidak perlu keras-keras. Ya, minta saja. Nih, kalau keras nanti yang dengar samping ketawa nanti. Ya Allah, tahun depan aku minta omset 1 M ya Allah. Lalu ada masjid yang samping dulu. Punya, nggak usah ya. Nah, jadi doanya yang pelan-pelan saja supaya nggak didengar yang samping. Kemudian tunduk dalam artian tenang, khusyuk, hati benar-benar hadir. Dan raghbah. Raghbah itu harap, berharap kepada Allah. Raghbah itu takut. Jadi doa itu ada takut, ada harapnya. Kita takut kalau dosa-dosa kita menghalangi dari terijabahnya doa, dan kita berharap kalau Allah mesti mengabulkan doa kita. Itu dihadirkan ketika berdoa. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya ikhlas. Doa itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan apa yang kita minta. Doa itu sebenarnya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang lain juga tidak diterima kalau ibadah itu tidak dilakukan dengan ikhlas. Sama, ibadah pun tidak diterima kalau dia tidak dilakukan dengan ikhlas. Maka ketika berdoa meminta, jangan diorientasikan supaya Allah mengabulkan benar-benar yang kita semata-mata karena kita butuh saja. Tapi ketika berdoa, hadirkan perasaan, ya Allah, saya meminta ini karena memang Engkau suka saya minta. Karena memang Engkau suka saya berharap kepada dirimu. Makanya saya datang kepadamu, saya meminta kepadamu. Nah, itu namanya ikhlas dalam berdoa. Dengan demikian Allah senang dengan kita yang sedang meminta kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan permintaan kita apapun yang kita minta. Baik, karena sudah jam 7 lewat 10 menit kurang lebih, kita lagi juga sudah bisa. Kita cukupkan demikian pertemuan kita maghrib ini. Kita sambung lagi insyaallah bulan depan. Belum Ramadan ya? Belum Ramadan minggu kedua tanggal 18. Ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.